Gimana aktivitasnya tadi? Kok kelihatannya pertanyaannya unik-unik. Ya, jadi sebelum kita bahas, sebelum kita ini udah kembali semua ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Selanjutnya kita sama-sama simak video dulu. Baru nanti mungkin kita ikuti penjelasan dan tanya jawab ya. Sudah terlihat ya videonya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Selamat datang di Laboratorium Praktikum Pengantar Teknik Kimia 2 atau Laboratorium PPTK 2, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Laboratorium PPTK 2 melayani praktikum kimia fisika yang dilaksanakan pada semester gasal dan praktikum kimia organik pada semester genap. Dalam masa pandemi COVID-19, kuliah dan praktikum pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, video ini dibuat dengan harapan supaya dapat menjadi penuntun dan sekaligus memperlancar jalannya praktikum bagi mahasiswa. Praktikum kimia organik dengan kode mata kuliah 1210091 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program studi teknik kimia pada semester kedua. Sebelum memutar dan menyimak video ini, mahasiswa disarankan untuk membaca modul atau petunjuk praktikum kimia organik terlebih dahulu agar mahasiswa menjadi lebih paham tentang maksud atau tujuan percobaan, dasar teori yang relevan, bahan dan peralatan yang digunakan, cara melakukan percobaan, serta cara menganalisa data percobaan yang diperoleh. Video ini akan menampilkan peragaan percobaan praktikum kimia organik di laboratorium sebagai dasar bagi mahasiswa untuk memahami materi kuliah terkait kimia organik. Kami menyadari bahwa video ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami akan sangat berterima kasih atas adanya berbagai masukan atau saran yang membangun dari semua pihak yang terkait. Semoga pelaksanaan praktikum kimia organik dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan kita semua. Selamat menempuh praktikum kimia organik secara daring. Pengambilan minyak atsiri, destilasi uap. Alat-alat yang digunakan pada praktikum adalah gelas beaker 250 ml, gelas beaker 500 ml, gelas beaker 50 ml, gelas ukur 10 ml, pipet tetes, timbangan analitik, 200 gram daun cengkeh, 1 liter air, pemanas, ketel uap, pendingin balik, statif, dan klem. Masukkan 1 liter air ke dalam ketel uap. Masukkan daun cengkeh ke dalam ketel uap. Kemudian tutup rapat-rapat ketel uap. Nyalakan pendingin balik.
kemudian nyalakan pemanas. Dari langkah-langkah tersebut, uap air akan mengalir ke ketel kedua yang berisi daun cengkeh. Kemudian, uap daun cengkeh akan melewati pendingin balik. Uap daun cengkeh akan mengembun, kemudian uap daun cengkeh akan menetes ke dalam gelas beaker. Pisahkan air dan minyak hasil uap daun cengkeh. Volume minyak yang didapatkan dari proses ini sebanyak 1,5 mili. Timbang gelas ukur kosong, kemudian catat beratnya. Timbang hasil minyak, kemudian catat beratnya. Inilah minyak atsiri yang dihasilkan. Ini saya ada video lagi, mungkin kita nanti sama-sama bisa simak dulu ya, sebelum nanti kita pembahasan dan tanya jawab. Saya share screen lagi, bentar. Sudah terlihat ya, share screen-nya? Sudah, Pak. Ya. Itu tadi video yang kedua. Jadi itu adalah gambaran skematik atau representasi dari tadi yang dijelaskan di video pertama ya. Representasinya seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita menginjak pembahasan, ada satu video lagi yang mungkin mau saya share. Jadi ini realita di lapangan. Jadi kalau tadi di skala lab, terus ada skema representatif, dan sekarang ini mungkin realita di lapangannya. Jadi nanti kalian bisa ada gambaran, oh di lapangan itu seperti ini. Ini coba saya share screen lagi.
Dr. Diasma ya. Sudah, Pak. Salah Jadi satu ini itu komoditi andalan di Desa Tambak Asri adalah cengkeh. Masyarakat setempat banyak menanam cengkeh karena hampir keseluruhan pohon cengkeh itu dapat dimanfaatkan, mulai dari bunga hingga daunnya. Bahkan, bunga cengkeh yang membusuk tetap bisa dimanfaatkan sebagai bibit pohon cengkeh. Dan daun-daun cengkeh yang sudah kering bisa disuling menghasilkan minyak cengkeh murni yang dapat dijual ke pasaran. Kalau penyulingan yang ini itu hampir 1 tahun yang ini. Terus awal ada sulingan perkiraan ya 2 mingguan. Kegiatan penyulingan minyak cengkeh ini cukup menjanjikan bagi para petani di Desa Tambak Asri, di mana para petani itu sendiri tergabung dalam kelompok tani setempat guna mempermudah pendistribusian informasi. Berapa modal yang dibutuhkan? Global aja ya. Global aja Ya ya. mungkin sampai 60 sampai 70. Pagi itu, kami berkesempatan mengunjungi tempat penyulingan milik salah satu warga Desa Tambak Asri. Lokasinya tidak jauh dari rumah sementara yang kami tinggali. Sejauh yang kami pahami, terdapat beberapa bagian di tempat penyulingan minyak daun cengkeh ini, mulai dari dandang raksasa, kolam air, tungku, dan bagian penyulingan itu sendiri. Semua bagian itu berkesinambungan satu sama lain demi menghasilkan minyak cengkeh murni. Mula-mula, kami diajak naik ke bagian atas dandang raksasa yang saat kami datang sedang diisi dedaunan cengkeh oleh para pekerja. Dandang raksasa tersebut dapat menampung sekitar 2 ton daun cengkeh kering. Daun-daun cengkeh kering yang disuling itu didapat dari para pengepul daun cengkeh. Biasanya dibawa ke tempat penyulingan dalam satu karung yang memuat sekitar 8 sampai 9 kg daun. Daun cengkeh tersebut dimasukkan dalam kondisi tungku menyala, memanaskan dandang untuk persiapan menyuling. Setelah dandang terpenuhi, barulah ditutup rapat agar uap daunnya tidak keluar. Di dalam dandang terdapat saluran khusus yang akan membawa uap-uap tersebut ke dalam pipa yang mengelilingi kolam air sebanyak 3 kali. Para pekerja biasanya juga naik ke atas tumpukan daun cengkeh di dandang guna memadatkan dedaunan yang akan disuling. Setelah tutup dandang dikunci, maka akan dimulailah proses penggodokan daun cengkeh supaya menghasilkan uap yang nantinya akan menjadi minyak. Keberadaan penyulingan daun cengkeh ini bermula dari seorang warga yang mengimplementasikan pengetahuannya terkait penyulingan. Namun, saat itu yang ada bukanlah daun cengkeh, melainkan daun nilam. Tetapi karena perawatan pohon nilam yang dirasa rumit, akhirnya masyarakat berganti menyuling daun cengkeh. Kami turun berpindah dari bagian atas dandang menuju bagian tungku yang ada di bawah. Mengingat daun cengkeh yang sudah disuling tidak hancur, kami mempertanyakan bagaimana keberlanjutan limbah daun cengkeh tersebut. Rupanya, limbah-limbah daun cengkeh yang sudah disuling dijadikan sebagai bahan bakar untuk tungku. Biasanya, keluarga pemilik dan pekerja penyulingan ikut datang saat proses penyulingan meskipun hanya sekedar duduk-duduk dan bersenda-gurau. Begitulah hasil perbincangan dan pembelajaran kami terkait proses penyulingan minyak cengkeh di Desa Tambak Asri.
Itu tadi penyulingan realitanya ya di lapangan desa Tambasari, Kecamatan Subermanjing, Wetan, di Malang Selatan tepatnya. Jadi kalau kalian mampir ke Malang Selatan ke pantai gitu, mungkin bisa juga mampir ke tempat penyulingannya ini ya, Bapaknya. Nah, itu sekilas. Tadi ada skala lab scale, ada representasi skematiknya, dan yang terakhir tadi ada ya bisa dibilang industrial scale-nya ya. Jadi realita di lapangan itu seperti itu, yang disuling sebesar itu gitu ya. Nah, jadi kalau di lapangan kettle tadi itu isinya bisa 300 sampai ada yang sampai 1 ton ke daun cengkeh yang disuling. Jadi dalam satu kali penyulingan itu mereka biasanya ada yang satu kettle itu isi 300 kilogram, ada yang sampai 1 ton. Nah, tadi yang dipakai bapaknya itu kalau nggak salah sekitar 300 kilo ya. Jadi dalam satu kali suling, satu kali batch penyulingan itu dilakukan selama 4 sampai 8 jam dengan tadi masanya atau beratnya daun cengkeh yang diambil atau yang dipakai itu sekitar 300 kilo. Jadi realita di lapangannya seperti itu. Ya, kalau di lab tadi kan hanya pakai berapa gram tadi. Ada sudah baca modulnya kan? Berapa gram yang dipakai di lab? Berapa gram? Kok masa lupa semua ini? 200 gram. Ya, 200 gram ya, 200 gram. Nah, sedikit kan? Ya. Beda dengan yang di skala industri ya, atau yang di rakyat ya. Nah, jadi emang nanti kalian juga harus bisa ini pun juga bisa dibuat bisnis lah sebenarnya ya, kalau kalian kreatif gitu. Nah, jadi bisnis yang cukup menjanjikan lah minyak atsiri. Nah, sekarang kita ke kalian sebelumnya sudah membaca modul kan ya. Tadi juga ada pertanyaan sebenarnya dari ketika kalian pretest. Misalnya ada yang Gabriel misalnya tadi tanya, pendinginnya pakai apa? Uler atau pendingin yang lurus gitu kan ya. Ini pendinginnya pakai apa? Kalau di praktikum ini kita pendinginnya pakai apa? Pakai reflux, Liebig atau apa? Tipe yang mana? Pendinginnya tipe yang mana tadi? Liebig bukan, Pak? Kenapa? Yang Liebig. Ya. Irmanja. Ini kenapa? Pakai apa tadi? Yang Liebig, Pak, yang lurus. Ya, Liebig, ya betul. Kalau kemarin kita harusnya pakai reflux, tapi gambarnya kan Liebig. Tapi harusnya pakai reflux. Kalau sekarang ya benar, kita pakai Liebig, tipe yang lurus. Nah, tadi pertanyaan Gabila juga cukup bagus. Dia menemukan beberapa itu pakai ulir, bisa juga ulir. Jadi kalau di realita di lapangan, tadi kan ada kalian kalau lihat video yang terakhir tadi, itu kan ada kolam ya, kolam yang kayak hangat gitu ya. Nah, di kolam kayak hangat itu sama, dia itu sistemnya adalah seperti Liebig. Nah, jadi di kolam itu nanti sebentar kita bisa lihat aja. Nah, jadi kalian tadi kan di video ada lihat kolam-kolam gitu ya. Ada banyak kolam-kolam gitu kan. Nah, kolam-kolam ini itu hangat tadi kan. Tadi kan di sini panas gitu ya. Ini juga panas, semuanya panas kan. Nah, kolam-kolam di sini itu tadi isinya adalah sebenarnya kondensor Liebig. Jadi kondensornya panjang, diulir, gitu, dibelok-belokkan. Nah, kondensor ini panas. Makanya kolam-kolam tadi itu hangat. Kalau kalian lihat tadi di belakangnya tempat penyuling, kolam-kolam ini kan kayak menguap gitu ya airnya di sini. Dan sebenarnya karena ini di sini kondensornya di sini, kondensornya di kolam itu. Jadi tipe kondensornya kolam. Jadi air dinginnya itu dia dapatnya kan dari pegunungan. Jadi fresh waternya itu dapat dari pegunungan. Dan ininya kondensornya tipenya Liebig juga, tapi hanya berupa pipa dan di kolam. Jadi kalau kalian di lab kan masih berupa kaca gitu ya. Liebignya. Nah, tapi kalau di realita macam-macam bentuknya, ada yang berupa kolam, ada yang nanti bentuknya stainless steel dan macam-macam merek lagi ya. Tapi yang tadi dipakai adalah kolam. Nah, tapi realitanya, misalnya ini inputnya, ini outputnya, nah, di kolam kadang-kadang di sini pun yang didapatkan juga masih hangat. Nah,
Jadi menandakan kalau di sini itu proses kondensasinya juga masih kurang sempurna. Nah, masih hangat. Nah, keluarannya dari sini itu kan ada minyak asiri dan air ya, essential oil plus water gitu kan. Nah, di sini ininya essential oil plus water hasilnya. Nah, tadi kalau kalian baca modul, kalian tadi ada persamaan apa? Minyak asiri, sebentar, sebelum kita sampai ke sana, ada pertanyaan dulu. Minyak asiri dan air itu saling larut enggak? Tidak. Tidak, ya. Tidak, Pak. Kita asumsikan essential oil dan water itu enggak saling larut ya. Jadi tidak saling larut lah ya. Padahal realitanya kalau kalian belajar nanti, ini tuh ideal. Ini tuh ideal. Kondisi ideal. Realitanya ada beberapa fraksi H2O atau essential oil ini sendiri yang akan larut. Jadi nanti ada beberapa minyak asli yang memang dia bukan lipofilik, mungkin lebih ke hipofilik ya. Jadi dia lebih suka air daripada dia bersifat sebagai lemak. Nah, kira-kira menurut kalian minyak cengkeh ini posisinya di mana kalau dicorong pisah? Misalnya ada corong pisah misalnya ya, ini ada dua lapisan misalnya. Ini atas, ini bawah. Nah, atas ini apa? Kira-kira menurut kalian? Minyak asirinya atau air? Minyak, Pak. Minyak, Pak. Minyak. Berarti yang bawah ini menurut kalian air? Ya, atau terbalik atau seperti apa? Gimana, Mas? Seperti itu, Pak. Seperti ini ya, Mas. Nah, nanti untuk cengkeh mungkin essential itu di bawah, airnya yang di atas. Nah, airnya mungkin di atas, essential oilnya di bawah, karena berat jenis essential oil dari cengkeh itu kalau kita di pasaran biasanya namanya, kan tadi dari daun ya, namanya itu clove leaf oil, CLO. Jadi kalau kita di lapangan bilang CLO gitu, kita udah tahu, oh yang dimaksud itu berarti minyak asiri dari daun cengkeh. Jadi cengkeh itu ada 3 nanti ya, ada dari daun, ada lagi dari batang, satu lagi dari bunga. Nah, tapi untuk bunga ini sangat jarang, hampir tidak pernah disuling, karena kalau disuling harga jualnya dan harga belinya daun lebih mahal harga beli daunnya. Nggak sebut lah istilahnya untuk disuling, ya merugikan malah. Nah, jadi itu nggak pernah disuling. Yang mungkin disuling cuma 2, daun dan batang. Nah, tapi yang paling umum ya daun. Nah, sekarang kalian sudah di buku kalian, modul kalian tadi, karena kan tadi sudah tahu ya, essential oil dan air itu kan nggak saling larut. Nah, jadi di buku kalian, sekarang gini, essential oil itu di minyak cengkeh itu isinya apa, Mas? Atau salwak atau siapa? Essential oil yang kita ambil ini kan CLO ya. Nah, itu sudah ada baca mungkin referensi atau baca sebelumnya, kandungan komponennya apa? Ada yang tahu? CLO, jadi gini, CLO itu namanya multi compound. Multi ya, bukan mono atau di atau ini ya, atau tri, tapi ini multi compound. Jadi komponennya banyak. Di dalam CLO ini ada komponen mayor namanya eisgenol. Dan macam-macam lain, ada karyopilen, ada mungkin pasolol, ada macam-macam. Nah, tapi mayornya adalah eisgenol. Mungkin ini, jadi eisgenol di CLO ini sebagai penentu harga jualnya juga. Jadi makin besar eisgenol, harganya minyak daun cengkeh ini akan makin mahal. Nah, yang diharapkan ya makin besar, nggak ada trendnya, nggak ada. Nah, jadi dan karena makin besar ya, dan mungkin di atas 80% kandungan eisgenol di dalam minyak daun cengkeh ini, jadi dia bisa kita anggap sebagai apa? Penentu apa? Sebagai penentu titik ininya, densitasnya. Jadi densitasnya
Kalau misalnya 20%, 80% ini adalah ejinol, berarti komponen sisanya itu kan 20%. Berarti ejinol ini kalau kita tahu rho-nya berapa, berarti rho-nya minyak itu kan hampir sama dengan rho-nya ejinol ini kan. Karena dia komponennya 80% dibandingkan 20% komponen lain ya, kecil-kecil ya. Nah, jadi nanti sebelum kita membahas lebih lanjut, nanti akan ada saya jelaskan kenapa kok ini bisa disuling gitu ya. Nah, sekarang kalian coba cari ejinol itu kira-kira suhu titik berapa? Mungkin bisa cari dulu di internet, siapa yang bisa jawab? Titik didih ejinol berapa? Titik didih air berapa? Nah, titik didih ejinol itu berapa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa Irmanda atau siapa tadi? Gabriel atau siapa? 154 bukan, Pak? Berapa? Berapa? Gak usah malu-malu. 254 derajat Celcius. Ya, 254, sekitar 254 kan. Air berapa? 100. Air berapa suhunya? 100, Pak. 100. Jangan ragu-ragu, masa air lupa suhunya? Nah, air 100. Ya, sekarang logikanya gimana? Mat atau siapa ini ya? Suhunya 100, tapi kok bisa ambil suhu 254? Ketika menguapkan, kok bisa menguapkan suhu 254? Logikanya gimana? Dia bisa jawab nggak? Kan di penyulingan itu kan yang menguap air ya. Kan kalau kita ada steam generator, di sini ya, steam generator, ini ada tempat yang buat nyuling, jadi ini ke sini kan uapnya. Jadi ini kan air ya, fresh water gitu ya. Ini panas gitu ya. Ini air, ini kan tumpukan bahan ya, cengkeh misalnya. Terus bentar dulu. Ini kan steam generator ya, isinya air gitu kan. Terus kita panasi ya, misalnya. Terus habis itu kita bawa ke ini ada di jadi kalau kalian di lapangan nanti kalian akan lihat ini tuh namanya tray. Jadi di tray ini isinya lubang-lubang. Dan di atasnya tray ini baru isinya bahan, tumpukan bahan kalian. Nah, ini cengkeh misalnya. Terus ini ada kondensor gitu ya. Ada water in sama water out-nya gitu ya. Terus kita kan pisahkan. Di sini ada separator gitu ya. Nah, ini kan tadi mungkin kita misalkan yang bawah ini minyak atsiri, ini air gitu ya. Nah, sekarang suhunya ini tuh kan tadi titik-titiknya 100. Berarti uap itu kan dari sini menguap suhunya 100 kan? Ya, suhunya masih 100 kan ketika menguap. Nah, padahal di sini cengkeh itu kebanyakan kandungannya adalah daun ejinol, komponen mayornya ya. Mayor komponennya adalah ejinol dengan suhunya 254 derajat Celcius. Ya, sekarang ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok dia bisa diekstraksi atau bisa didestilasi? Yang penting di sini. Jadi pemahamannya penting di sini soalnya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin Mbak Genta ini sudah bisa atau bisa tambahkan. Bisa bantu adik-adiknya mungkin. Nah, jadi kenapa kok bisa ini tuh diekstraksi atau didestilasi ya istilahnya. Nah, di sini ada cengkeh dengan suhu ejinolnya tadi 254 derajat Celcius. Padahal kalau logikanya kalau ini suhunya 100 derajat kan ini nggak akan mungkin menguap gitu ya ejinolnya ya. Ya, bener nggak? Kan berarti suhu 254 kan belum terlampaui kan? Nah, kira-kira kenapa? Ada yang sudah bisa, ada yang sudah tahu ceritanya mungkin? Ayo, kenapa Mat? Atau siapa nih? Lainnya, Ahmad terus nih. Salwa, atau Diva. Usah malu-malu, coba aja, jawab aja, nggak ada salah, nggak ada bener kok. Kenapa kira-kira? Jadi gini, atau gini aja.
nanti di laporan ya, tulis ya. Kalian cari yang namanya hukum Raoult ya. Itu dia itu ilmuwan Prancis. Di hukum ini itu dia sekitar tahun mungkin 87-an lah ya, kalau ya 87 90-an mungkin ya. 887 bukan 990. 1887 sampai 1990-an lah kalau nggak salah, sekitar itu ya, plus minus 1887 ya. Dia asli dari kebangsaan Prancis. Jadi di hukum Raoult itu, kalau kita belajar, nanti kalian cari dan tulis di laporan yang akhir ya, karena ada hubungan dengan ini nanti. Hukum Raoult itu dia nanti tulis bunyinya bagaimana, tapi intinya gini, intinya persamaannya gini. P parsial itu PI gitu ya, sama dengan PI bintang dikalikan dengan NI, atau jadi gini, ini adalah fraksi mol, ini itu adalah tekanan uap atau vapor pressure gitu ya, tekanan uap. Nah, ini itu adalah partial pressure atau tekanan parsial. Nah, jadi ini tekanan parsial sama dengan tekanan uap dikalikan jumlah fraksi mol. Nah, tapi hukum Raoult ini hanya untuk monokomponen atau satu komponen, bukan di tri atau bahkan multi komponen. Ada di essential oil, khususnya CLO tadi, itu apa? Mono, di, tri, atau multi? Apa? Di essential oil tadi, CLO itu apa? Sudah dijawab kan tadi? Sudah dijelaskan ya sebelumnya? Apa? Termasuk apa CLO itu? Multi, Pak. Multi. Ya, nggak usah malu-malu, sharing aja. Namanya kan diskusi. Ya, nggak usah malu-malu. Salah nggak ada ininya. Kan keaktifan kalian juga dinilai kan nanti. Nah, multi komponen. Komponennya banyak, lebih dari 3 ya. Tadi ada egenol, karafilen, mungkin ada paswolol, ada macam-macam ya, senyawa-senyawa lain gitu kan. Yang mungkin di bawah 0,01% pun juga ada. Gitu. Nah, multi komponen. Karena multi komponen, berarti hukum Raoult ini masih belum bisa kita gunakan. Kita harus menggabungkan dengan hukum Dalton. Ya, namanya Dalton, berarti penemunya ya Pak Dalton ya. Jadi di hukum Dalton ini kita akan menghitung untuk multi komponen. Di hukumnya nanti juga dicari bunyinya seperti apa, tapi intinya adalah ekuasinya seperti ini. P total itu sama dengan jumlah dari tekanan ini PI-nya ini ya. PI itu jumlah berapa? Jadi misalnya nanti kalian ada 3 komponen ya, tambah aja P1 tambah P2 tambah P3 tambah terusnya gitu ya, sampai ke berapa, tergantung jumlah komponen kalian. Jadi di hukum Dalton intinya adalah tekanan total itu adalah tekanan jumlah dari tekanan parsial ya. Jadi tekanan total itu adalah penjumlahan atau akumulasi dari tekanan parsial, itu hukum Dalton. Tadi PI itu kan sama dengan tekanan parsial, itu kan sama dengan tekanan uap, vapor pressure dikalikan fraksi mol ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi kan sebenarnya berarti kan mungkin ini P1 bintang kalikan N1 plus P2 bintang kalikan N2 plus P3 bintang gitu ya kali N3 plus titik-titik kalau misalnya banyak lebih dari 3 komponen, multi komponen. Nah, ini di hukum Dalton dia juga menyatakan equation ini berlaku kalau jadi ada tertanya kalau multi komponen ini saling larut. Ya, saling larut. Nah, padahal di minyak atsiri tadi CLO dan air larut enggak? Minyak atsiri dan air tadi larut enggak? Tidak, Pak. Enggak. Ya, saling enggak larut kan ya. Idealnya tidak larut, idealnya. Kita bicara kondisi ideal ya. Nanti non idealnya kalian agak rumit ya. Kita nggak perlu nanti non idealnya agak rumit. Nah, kita bicara ideal. Jadi idealnya
buktinya tidak larut ya tadi ketika di corong pemisah ya. Kalau di corong pemisah tadi kan terlihat ada bagian antara TLO sama bagian air ya. Ini buktinya nanti saling tidak larut. Nah, kalau saling tidak larut, hukum Dalton ini kita modifikasi lagi. Jadi yang semula ini kita modifikasi. Jadi P total itu karena tidak saling larut, berarti fraksinya itu kita anggap satu, N itu anggap satu. Jadi TLO punya satu fraksi, ini punya satu fraksi. Nah, karena satu fraksi berarti P total ya sama dengan P1 bintang plus P2 bintang plus P3 bintang, kalau mungkin ada 3 plus titik-titik yang lainnya ya. Nah, berarti dari sini artinya apa? Kalau fraksi molnya ini sama dengan 1, berarti vapor pressure sama dengan, artinya apa? Vapor pressure itu identik dengan apa? Kalau dari sini, rumus ini, nah kalau dari rumus ini tadi, kalau N-nya kita ganti 1 kan ya, N-nya kita ganti 1, berarti rumusnya kan jadi seperti ini. PI itu sama dengan PI bintang. Nah, vapor pressure itu kan ini. Berarti vapor pressure ini identik dengan Banyaknya uap. apa? Identik dengan apa? Tekanan uapnya bukan, Pak? Ya, tekanan uap ya, nggak usah malu-malu. Betul. Jadi makanya nadanya sama dengan, jadi tekanan uap itu sama dengan tekanan parsial. Jadi tekanan uap ini identik dengan tekanan parsial. Jadi kita bisa tuliskan P total ya sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus titik-titik. Ya, kita bisa identikan dengan itu. Sudah dicatat semua ya, nanti dimasukkan di laporan. Ceritanya gimana? Karena ada ceritanya. Nah, sudah, kita ke selanjutnya ya. Atau belum dicatat, sebelum dihapus nih. Perlu dicatat dulu nggak kalian? Sudah saya Halo? screenshot, Pak. Sudah saya screenshot. Oke, Mat. Nah, kalau saya screenshot juga nggak apa-apa. Oke, Mat. Nah, sudah. Sekarang kita belajar. Jadi nanti tugas kalian adalah menghitung kira-kira, nanti ada perhitungan berapa gram istilahnya egenol atau minyak atsiri yang bisa didapatkan dengan 1 gram air atau volume atau apa nanti ya satuannya. Ini contoh, tapi bukan untuk kasusnya minyak atsiri, tapi identik. Nah, jadi gini, di suatu proses gini ya, ini sama gas steam generator, isinya air, terus ada pemanasnya, heaternya, terus ini ada ini tray, terus ini mungkin bahan, ini bahan, terus ini ada kondensor, ini separator ya, ini kondensor, ini mungkin hanya nanti hasilnya produknya lah. Kita contohnya nanti bukan atsiri. Jadi anggap aja, ini saya beri contoh. Di sini itu ada bahan X ya. Di dalam bahan X ini sama sistemnya distilasi uap. Jadi air dari sini dipanaskan, ini jadi mendidih. Didih tadi berapa air? Berapa tadi air? 100 Celcius. Oke. Nah, sekarang di sini identik. Kalau tadi adalah daun cengkeh, diambil minyak atsirinya, CLO-nya. Sekarang ini ada suatu senyawa X. Di dalamnya itu ada komponen namanya iodobenzen. Nah, sekarang permasalahannya, kalian kan udah
ikut kimia organik ya, dan tahu tata nama kan, kira-kira gambar iodobensin seperti apa? Kemarin kan sudah ada pelajaran alkil halida kan ya, terakhir kemarin materi terakhir. Dan sekarang gambarnya iodobensin seperti apa? Seperti apa iodobensin? Segi 6, Pak. Terus ada Gimana? I. Gini. Ya. Terus ada ini. Di dalamnya ya. Yang dalamnya. Ya, di dalamnya. Ada rangkapnya, Pak. Ada Ada kata rangkap di mana? Di mana? Yang selang-seling itu loh, Pak. Selang-seling ada 3. Iya. Ya. Nah, ini benar. Ini namanya iodobensin. Ini namanya iodobensin. Nah, namanya kan alkil halida kan ya. Ini kan halidanya. Ini alkilnya ya. Nah, namanya iodobensin. Nah, sekarang kita sama-sama tahu air itu suhunya 100. Nah, tapi ada data. Jadi gini, ini saya berikan data. Nanti juga sama, nanti mungkin juga saya berikan data. Di suhu 98 derajat, ini dia itu punya tekanan uap atau vapor pressure. Itu adalah 40 sekitar berapa ya? Vapor pressure-nya mungkin salah 98 berarti 760 dibagi 8. Enggak, berarti sekitar 714 tor. Kalian tahu satuan tor ya? Jadi gini, 1 atmosfer itu sama dengan 760 tor. Nah, ini di suhu 98 derajat, air itu punya tekanan uap, vapor pressure itu 714 tor. Nah, sedangkan iodobensin di suhu yang sama, di suhu 98 derajat, itu dia punya vapor pressure itu 46 tor. Nah, titik didihnya iodobensin itu kan karena dia bensin ya, jadi plus minus sekitar 188 derajat Celcius. Kalau air tadi berapa? 100 kan ya? Air 100. Nah, logikanya kan sama. Bagaimana air ini bisa mendestilasi atau mengekstraksi iodobensin yang ada di bahan X ini tadi ya? Gimana? Nah, kan sama. Air suhunya 100 bisa menguapkan atau membawa iodobensin. Harapannya kan itu. Di sini nanti harapannya iodobensin itu di atas. Jadi iodobensin dan air ini tidak saling larut juga. Ini sama, makanya tadi di awal saya bilang identik karena ini. Karena air dan iodobensin itu tidak saling larut. Ya, iodobensin tidak saling larut. Nah, sama. Jadi nanti iodobensin itu mungkin bisa di atas ini. Airnya, H2O-nya bisa di sini. Nah, air itu bisa di situ nanti posisinya ya. Jadi sama kan identik kan ya dengan sistem kalian nanti untuk pemisahan minyak cengkeh dari bahannya dengan menggunakan air ini sama, ini air juga kasusnya. Cuma nanti kalian ketika buat laporan hitungnya di sini kan daun cengkeh kan senyawa X ini ya. Nah, tapi nanti identik. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi kalau kita hubungkan dengan hukum Raoult tadi, Raoult yang jadi kombinasi dengan hukum Dalton tadi, P total gimana rumusnya? P total sama dengan apa tadi? Ayo Mat, yang udah di screenshot tadi Mat. Akumulasi, Pak. Apa? Akumulasi tekanan parsial. Akumulasi, ya akumulasi. Berarti kan P-nya H2O ditambah P-nya I, ya, P-nya iodobensin, ya. Berarti kalau kita tambahkan berapa? Ada 714 plus 46 tor, ya. Nah, kira-kira berapa? Nah, kira-kira kan 760 tor, ya. Atau 1 atmosfer. Ini nanti nyambung ceritanya biar kalian tahu bagaimana destilasi uap ini bisa membawa atau mengekstraksi senyawa kalian ya, jadi biar kalian tahu. Nah, karena ini segitu,
Sekarang kalau kalian apa ya, kalian tahu hukum gas ideal? Apa hukum gas ideal? PVNRT, Pak. Nah, betul. Ahmad ini sangar nih, Ahmad. P kali V sama dengan N kali R kali T ya. Kalau kalian lihat dari equation ini, persamaan ini, tekanan dengan suhu itu hubungannya seperti apa? Berbanding lurus, Pak. Berbanding lurus. Yang lain, selain Ahmad, masa Ahmad terus yang jawab. Ayo, yang lain, hubungannya gimana? Setuju sama Ahmad nggak? Setuju, Pak. Setuju. Yang lainnya lagi, siapa ini yang mau jawab? Setuju. Siapa? Saya. Hah? Setuju Pak, saya Pak. Setuju semua? Kalau berbanding apa? Sebanding lurus ya? Atau apa? Sebanding? Berbanding lurus Pak. Ya, berbanding lurus. Berarti kalau berbanding lurus, suhunya makin tinggi, tekanannya gimana? Makin tinggi atau makin rendah? Tinggi Makin kan tinggi, berbanding lurus Pak. Berbanding lurus, ya. Padahal kalau dari equation ini, itu P dan T itu berbanding terbalik. Coba kalian praktikkan ya. Misalnya P-nya 100. Berarti PNRT-nya kita anggap nggak ada ya. Ya, P-nya misalnya tetaplah N kali R kali T-nya kita cari gitu kan. Nah, kalau T itu berarti equation jadi gimana? T sama dengan, ayo, gimana? T sama dengan, gimana? T sama dengan, gimana? T sama dengan apa ini? Ya, V per kalau N kita kali R. ini, gimana? Gimana tadi? Bagaimana? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita koreksi lagi. Kayak tadi kan salah. Kurang tepat, kita koreksi lagi. Kita hentikan. Salahnya gimana? Nggak apa-apa. Tadi gimana jawabannya? T sama dengan dari persamaan ini? Nah, T sama dengan V per N kali R, Pak. apa? Apa? Yang keras, yang keras. V per N kali R. P per N kali R. Ini ya? Ya. Iya, Pak. Atau ada lagi yang jawab? Nggak apa, alternatifnya kan banyak mungkin. Mungkin nggak cuma satu jawaban. Masa semuanya kompak ini? Ya. Ayo coba, saya apa lagi? Apa lagi yang mau jawab? Apa? Gabriel? N per V Siapa? kali R Pak. Sama dengan apa? N? N per V kali R. N per V kali R gini, sama kayak ini. Iya, Apa? iya, setuju sama ini berarti. Ada lagi yang mungkin nggak setuju mungkin atau mungkin punya pendapat lain? Ya, kita diskusikan. Ini kan perkalian biasa kan? Ya, masa ini, masa kesulitan. Atau gini wes, jangankan nih. Kalau ini dirubah, misalnya kita pengen cari T gitu ya misalnya. T dari persamaan ini sama dengan ini PV P kali dibagian P. V per N R bukan, Pak? Gimana? Yang pelan-pelan. PV Coba dulu ya. dibagi NR. P dibagi N kali R gini. Ya. Ya. Iya. Ya. Nah, ada beberapa opsi jawaban. Ada yang ini, ada yang ini. Tapi semuanya kurang tepat. Jadi kalau kita ganti T, bisa kita terus seperti ini. T berarti sama dengan P kali V per N kali R. Nah, di sini kan kelihatan kan ya, bukan antara T sama ini.
Nah, sekarang kalau kalian buat seperti ini kan kelihatannya ini berbanding lurus gitu ya kelihatannya. Nah, tapi sebenarnya nggak berbanding lurus juga, karena kalau kita buat kondisinya ideal, P per T itu sama dengan N kali R per V. Ya, benar nggak? Ya, dari persamaan ini kita bisa koreksi. Kalau kalian ngomong banding itu harusnya persamaannya ini. Tapi kalau kalian ngomong berbanding terbalik, persamaannya itu ini. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi hubungannya seperti ini. Nah, hubungannya P dan T itu berbanding terbalik. Nah, jadi kalau jadi kan kita tahu ya tadi ya, suhunya berapa tadi? Suhunya air 100, suhunya ini sekitar 198 derajat Celcius. Berarti kalau kita menggunakan hukum ini, berarti kira-kira tekanan antara iodo bensin sama air itu tinggi mana? Tinggi mana? Tinggi air, Pak. Tinggi air, ya benar. Suhunya ini kan lebih rendah daripada, jadi T air itu lebih rendah daripada T iodo bensin. Berarti kan sebaliknya, berarti P air itu pasti lebih tinggi daripada P iodo bensin. Nah, sekarang kalian tadi kan sudah dapat ada P total itu 760, P-nya air 714, P-nya iodo bensin segini, itu 46 torr. Nah, sekarang kalau kita gambar, berarti kalau dari sini dulu sebelum kita gambar. Dari sini dulu, di kondisi yang sama, T-nya total, T total sama T air sama T bensin tinggi gimana? Tinggi mana? P totalnya kan segini ya. Sedangkan ini P-nya 46, air, iodo bensin. Air 714 torr. Jadi kalau kita urutkan kan seperti ini ya. P total itu kan ada 760 torr. Ada P iodo bensin 46 torr. Ada P-nya H2O. Itu sekitar 714 torr. Nah, dari sini suhu yang paling tinggi suhunya siapa? Dari 3 itu. Yang total, Pak. Suhunya mana? Sebentar. Ya, santai, Mat. Jangan kesusu, Mat. Iodo ya. Yang iodo, Pak. Iodo. Ya, suhu kalian anggap iodo berarti gini ya urutannya. Setelah iodo, suhu yang lebih rendah suhunya siapa? Kita tulis dulu jawaban kalian. Ya. Apa? P total bukan, Mbak. T total. Terus setelah T total yang lebih rendah T apa? T air gitu ya. Kalau jawaban kalian gini. Air. Nah, sekarang kita lihat, kita cek aja. Tadi kan kita tahu P-nya masing-masing. Berarti kan kalau kita urutkan dari P, dari tertinggi ke rendah atau sebaliknya, kan urutannya paling nggak seperti ini ya. P total itu kan lebih tinggi daripada P air ya, setuju ya? P total kan 760, P air 714 ya. Itu jauh lebih tinggi daripada P iodo bensin ya. Cuma 46 ya. 714 sama 46 tinggi. Kan kalau di sini 760. Ini 714, ini 46. Ya, setuju ya? Benar itu perhitungannya. Nah, kalau kita konversi ini ke Nah, kalau kita konversi ke T, harusnya gimana? T mana yang lebih tinggi?
Nah, jawaban ini kurang tepat. Kalau kita lihat, berarti kan hubungannya tadi P dan T itu kan berbanding apa? Terbalik ya, kan lurus kan? Kalau ikut ini, kalau kita ikut ini. Nah, karena berbanding terbalik, berarti T ini, T-nya iodobenzen ini pasti lebih tinggi daripada T-nya air. Dan T-nya air itu ini P total, T bukan T. T total pasti lebih tinggi daripada T total. Nah, sekarang kan sudah tahu ya hubungannya ini ya. Di hubungan ini sudah tahu. Kita bisa coba konversi ke jadi catat atau belum ini? Belum dihapus. Sudah. Jadi screenshot ya. Sudah, Pak. Oke. Saya tak bersihkan dulu. Nah, kita cocokkan. Kalau kita buat kurva antara ini temperatur versus kanan gitu ya. Tadi kan kita tahu P total itu lebih besar daripada P air, dan P air sangat jauh lebih besar daripada P iodo ya. Sebaliknya, T total itu lebih kecil daripada T air, dan T air jauh lebih kecil daripada T iodo ya. Nah, sekarang kita misalkan, di sini kondisinya 760 torr. Kondisi kita sekarang 1 atmosfer ya. Jadi kalau kita ini 1 atmosfer ya. Kita misalkan, ini kondisinya 1 atmosfer. Ya, kita misalkan 1 atmosfer. Nah, nanti ini kalau yang ini mungkin nggak perlu terlalu detail karena nanti ini ada kalian belajar namanya lupa di termodinamika nanti mungkin semester 6 ada istilah. Jadi untuk penentuan prediksi istilah prediktif. Nah, jadi karena kita tahu ya, kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Ini logaritmik. Nah, ini punyanya siapa? Garis ini punyanya siapa? Dari ini, dari yang kalian ketahui ini, garis ini punyanya siapa? Punya siapa garisnya? Iodo Kan bukan, cuma Pak? ada 3. Kenapa? Yang iodo. Ya, iodo. Ini punyanya iodobenzen. Ini punya siapa? Garis ini. Pak. Punya. Hah? Punya siapa? P air. Air ya, nggak usah malu-malu. Betul. Terus ini berarti kan punyanya total ya. Nah, kalau kalian gambar di sini, itu pasti harusnya cocok, sesuai. Ini tuh mungkin sekitar 188, ini tuh tadi sekitar berapa, air 100 ya. Ini kalau kalian hitung, pasti suhu di ini itu pasti kurang dari suhunya ini, suhunya air dan suhunya ini. Makanya inilah alasan dari perhitungan ini sebenarnya kan sudah tahu gambaran. Alasan kenapa egenol atau senyawalannya lebih tinggi titik-titiknya itu bisa diekstraksi atau bisa diuapkan. Karena di kondisi total ini ternyata suhunya itu lebih rendah kan daripada air. Meskipun kenyataannya T-nya ini tuh realitanya kalau dia single compound atau satu komponen itu sangat lebih tinggi daripada air. Ada yang 2 kali, 3 kali. Jadi kalau misalkan yang 3 kali lipat dari air, ya bisa aja. Misalnya tadi egenol 254 derajat Celcius gitu kan. Padahal air cuma 100. Ini hampir 3 kalinya. Ya, hampir 3 kali. Tapi kan bisa terekstraksi kan atau bisa terdistilasi kan? Karena nanti ketika dia jadi uap campuran, kondisinya adalah seperti ini.
suhunya di bawah 100, dia sudah bisa menguap. Ya, jadi dia bisa lepas atau rilis dari raw materialnya ya, daun cengkeh tadi. Nah, kalau ini tadi rilis dari senyawa E. Total itu adalah dari rilisnya dari senyawa E. Nah, itu ceritanya ya. Jadi nanti diceritakan itu. Aku harapannya nanti kalian di laporan akhir cerita detailnya dapatnya gimana dan kira-kira suhunya ini berapa. Nggak perlu detail kira-kira berapa, tapi nanti kan dari grafik ini kan kalian tahu, oh suhunya mungkin sekitar berapa, 90 atau 9 berapa udah bisa menguap gitu kan. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau kalian tahu grafik ini, kalian bisa memprediksi. Oh ya, inilah kenapa tadi kalau kalian baca modul mungkin ada kenapa kok ingin deteksi uap. Salah satunya untuk menghindari pemanasan yang suhunya terlalu tinggi, yang mungkin ada thermal degradation gitu ya, degradasi thermal. Nah, ini bagus kalau kita pakai steam karena dia di bawah 100 sudah menguap, sudah bisa rilis, sudah bisa keluar lepas dari bahannya, raw materialnya. Ini bagus ya. Jadi makanya tujuannya itu salah satunya untuk menghindari senyawa-senyawa yang termolabil istilahnya ya. Jadi dia senyawa-senyawa yang tidak stabil terhadap suhu panas. Itu bagus. Khususnya minyak asil ini juga termasuk salah satu senyawa yang termolabil. Karena kalau dia kena panas, dia bisa teroksidasi, degradasi, atau jadi reaksi lainnya ya. Entah itu polimerisasi, macam-macam. Jadi di minyak asil ada beberapa macam reaksi. Nah, karena itu dia sifatnya termolabil, tidak stabil terhadap panas. Makanya diusahakan sedapat mungkin kita mengekstraksi itu tidak menggunakan suhu yang terlalu panas karena dapat merusak senyawa. Nah, apalagi kalian kalau minyak cengkeh, kandungan utamanya eugenolnya rusak, terus eugenolnya itu turun, drop, harga yang kalian jual minyaknya juga drop. Nah, karena tadi kan minyak cengkeh ditentukan harganya dari eugenolnya, kadar eugenolnya. Penjelasannya ya. Nah, sekarang kan tadi sudah tahu penjelasan ini ya. Nah, sekarang kita istilahnya mencari berapa gram sih kira-kira yang bisa didestilasi dari 1 gram air atau 1 gram uap air gitu ya. Gambarnya gini, kan tadi P total tadi kan ini, P total tadi kan sama dengan P1 plus P2 plus titik-titik gitu ya, sebanyak multikomponya ada. Nah, sekarang ada istilahnya namanya fraksi mol. Nah, kita bisa sebut N lah, NI gitu ya. NI ini dia kalau multikompon seperti ini, kira-kira persamaannya gimana kalau kita menentukan N1 misalnya? Misalnya N-nya ini, misalnya N-nya iodobenzen. Nah, caranya seperti ini. Caranya ya ini, P1 bagi P total. Jadi kalau ada N2 berarti ya P2 per P total. Kalau ada N3 misalnya, ya berarti P3 per P total. Nah, tapi kan tadi cukup 2 kan ya? Cukup 2. Berarti nanti ada fraksi molnya iodobenzen dan fraksi molnya air ya. Kita bawa ke sini. Nah, kita bawa ke sini. Jadi kalau tadi fraksi molnya air sekarang misalnya air. Berarti berapa per berapa? P1-nya berapa tadi? Air tadi, P1-nya ada yang masih ingat atau dilihat lagi prinsipnya? 714. Oke. 714. Per totalnya berapa? 760 ya. Nah, ini fraksi mol air. Iya, Pak. Sekarang fraksi mol iodo berapa tadi? P air. Apa? Ini benar amat. Jadi fraksi air itu 714 dibagi 760. Ya benar enggak? Sekarang yang iodobenzen berapa? 46. 46 per 760 ya. Nah, jadi ini kita ketemu sekarang ada namanya fraksi air dan fraksi iodobenzen ini dalam fase uap. Nah, kan tadi PI ini kan adalah untuk vapor pressure ya, tekanan uap. Namanya tekanan uap ya pasti bentuknya uap ya, nggak mungkin bentuknya liquid gitu kan. Nah, vapor pressure dibagi P total. Berarti P total ini adalah tekanan uap total, vapor pressure total.
Berarti ini itu adalah fraksi mol ketika dia bentuknya air. Jadi kalau tadi di gambar tadi ada kondensasi dari ini terus kondensasi gitu ya. Fraksi mol itu baru yang di sini. Ini belum sampai kondensor. Belum sampai kondensor, dia baru sampai di sini menguap. Jadi campuran antara uap air dan iodo benzen itu di sini, masih belum kondensasi, belum mengembun. Nah, itu airnya itu punya perbandingan seperti ini. Fraksi molnya 74/60 untuk air, untuk iodo benzen 46/60. Nah, setelah itu kan kondensasi ya. Nah, kondensasi kita dapat di sini. Kira-kira setelah kondensasi, fraksi molnya berubah nggak? Kira-kira menurut kalian? Kira-kira menurut kalian setelah di sini, setelah jadi cair, ini kan uap, setelah itu terkondensasi jadi cair, liquid gitu ya. Nah, setelah jadi liquid ini, liquid yang kalian dapat, fraksi molnya sama seperti ini, atau ada perubahan? Kalau ada perubahannya kenapa? Kalau sama kenapa? Ayo, yang bisa jawab ini lumayan nih nanti. Lumayan dapat tambahan nanti kalau aktif nih. Nggak usah malu-malu, jawab aja. Pengetahuan kalian. Salah nggak ada pemotongan nilai nih? Kenapa Mat? Atau siapa? Salwa Saidatul. Pak, menurutku Ya? berubah, Pak. Berubah, Ahmad berubah. Kenapa Mat? Kalau berubah Mat? Menurutmu berubah kenapa Mat? Karena perbedaan suhu kan, Pak. Perbedaan suhu. Berarti kan anggapannya di sini panas pasti Mat ya. Teruslah kondensasi suhunya suhu ruang gitu ya. Nah, berarti ya kata Ahmad ada perubahan fraksi mol karena T di sini itu sangat lebih tinggi daripada T yang di sini. Anggap saja itu T1 gitu ya. Ini T2. Kata Ahmad itu. Yang lainnya kita sama kayak Ahmad semua. Gak apa-apa. Berani kayak Ahmad ini. Speak up gitu ya. Gabriel atau siapa? Rizkia Anissa. Setuju Pak sama Ahmad. Kenapa kau setuju? Alasannya setuju juga. Kenapa? Iya Mas, setuju Pak. Loh, setuju aja. Malah nggak ada alasan spesifik. Rahma Elfrita. Gimana? Setuju juga, Mas? Setuju Pak. Setuju. ya. Jadi gini, karena ini tadi kita asumsikan ideal, jadi fraksi mol yang ada di sini itu sama. Karena ini kan menguap ya, bentuknya uap. Ketika mengembun, jumlahnya yang diuap ini dengan jumlah di sini kan pasti sama. Kan di sini dia nggak terhalang apapun kan. Di sini nggak ada istilahnya nggak ada penghalang, nggak ada taringan atau nggak ada apapun yang menyangkut. Meskipun nanti kalau kalian belajar non ideal itu ada istilahnya friksi, ada istilahnya gesek dan lain gitu ya. Nah, tapi kita nggak belajar itu. Kita sekarang fokusnya ideal. Jadi kalau ideal kita asumsikan gaya geseknya 0 dan lain ya. Ideal lah pokoknya. Fraksi mol di sini itu semuanya akan terkondensasi. Jadi ketika didapatkan di sini ya sama, fraksi mol sama. Jadi fraksi mol ketika bentuk liquid ya sama. Berarti fraksi molnya ini untuk air itu sudah 4/760, untuk iodo 46/760 sama ya persis. Ketika kalian sudah tahu fraksinya itu berapa, sekarang kalau kita buat perbandingan seperti ini ya dari equation ini, dari persamaan ini, kita bawa ke sini. Sekarang kalau saya tanya, N1 per N2 itu jadinya apa? Dari dua persamaan ini. N1 per N2 sama dengan
Apa? Ada yang sulit P1 kah? per P2. Nah, udah betul dia P1 per P2. P totalnya kan bisa dicoret, bisa dihilangkan kan? Dapatnya P1 per P2. Nah, dari ini bisa dikonversi lagi. N1 sama dengan, kalau ditanya N1, P1 kali N2 per P2. ya betul. Nah, N1 ini kan. Nah, tapi tadi kita misalkan, berarti kalian sudah dapat beberapa persamaan ya. N1 ini. Kalau N2 sama dengan N1 kali P. Sama kan, berarti kan N1 kali P2 dibagi P1 gitu ya. Berarti N1 kali P2 dibagi P1 gitu kan. N2. Nah, dapat persamaan, beberapa persamaan ini ya tadi ada ini juga. Nah, tadi kita misalkan apa? N1 itu untuk air atau untuk iodo? Terserah kalian. Maunya apa N1 itu? Air, Pak. Air. Tapi tadi yang kita cari, yang kita pengen destilasi atau yang kita pengen dapatkan apa? Air atau iodo benzen yang lebih diprioritaskan? Iodo benzen, Pak. P1. Iodo benzen ya. Jadi Yeah. senyawa X tadi. Jadi dalam X tadi, benda X tadi, itu kita pengen destilasi ini, iodo benzen ini. Nah, jadi sekarang kita misalkan, jadi kita buat istilahnya apa ya? Ya kesepakatan. N1-nya itu untuk iodo, N2-nya itu adalah air. Nah, jadi kalau dicari N1 iodo, berarti adalah P1 kali N2 bagi P2. Nah, berarti kalau kita cari N1-nya iodo, berarti P1 berapa nilainya? P1 punyanya siapa? P1-nya berapa nilainya berarti? Jadi kita tadi buat kesepakatan, kalau misalnya N1 itu adalah fraksi mol iodo, sedangkan N2 itu adalah fraksi mol air, berarti fraksi mol iodo, itu kan tadi persamanya ini kan, P1 kali N2 per P2. Nah, sekarang P1-nya berapa? 46. 46, oke. Nah, 46, terus dikali apa? Kali N2-nya berapa? N2-nya belum diketahui kan, kita sama-sama nggak tahu. Terus P2-nya berapa? P2-nya 714. Berarti kan sekarang kalian dapatkan, berarti N1 sama dengan 46 per 714 N2. Itu adalah perbandingan antara fraksi mol N1 dan N2 itu seperti itu. Nah, berarti kalau kalian hitung nanti, harusnya kan kalian tahu kan, untuk 1 gram air, berarti ini air, ini N2 kan air, ini punya iodo. Berarti untuk dengan 1 gram air itu dapat berapa gram iodo benzennya bisa dihitung kan? Mudah caranya. Nah, ini dari perhitungan, kalau kalian hitung pakai kalkulator ya, kira-kira ini perhitungan ya, perhitunganku inilah apa namanya, ya kira-kira ini kira-kira. Jadi nanti untuk 1 gram air, dari 1 gram air yang dipakai di sini penguap itu nanti kalian akan dapatkan kira-kira sekitar plus minus 0,7 gram iodo benzen. Kalau kalian hitung nanti dapatnya segitu dengan persamaan ini ya. Nah, sama nanti tugas kalian adalah mencari itu seperti ini untuk kasusnya minyak cengkeh. Tapi cengkeh kita anggap monokompon atau satu single compound, cuma egenol. Ya. Jadi kalau kalian hitung, kalian dapatnya ini 1 gram air itu nanti bisa menghasilkan 0,7 atau bisa mengekstraksi atau bisa membawa 0,7 gram iodo benzen. Nah, sekarang kalian nanti tugasnya adalah di laporan akhir adalah salah satunya ini. Ngitung tadi berapa dari 1 gram air. 1 gram
H2O, itu nanti kira-kira bisa membawa berapa gram ClO. Dalam hal ini, ClO-nya itu eugenol. Ya, ClO-nya eugenol. Nah, sekarang datanya dicatat. Nah, ini tak beri data ya. Karena mungkin nanti bagiannya Mbak Genta mungkin nggak beri ini. Nanti ini jadi saya tanya ya. Air ketahui suhunya itu 100. Di suhu 100 itu dia punya tekanan vapor pressure itu 760 torr. Nah, di ClO sama, di suhu 100 derajat dia punya vapor pressure itu 4 torr. Eugenol ini ya, ini eugenol, punyanya bukan ClO, ini punyanya eugenol. Itu ada vapor pressure-nya 4 torr. Nah, terus 4 torr, apa lagi kan? DM, MR-nya air itu nanti kalian catat 18,0153 gram per mol. Sedangkan MR-nya eugenol itu sekitar 164,204 gram per mol. Strukturnya eugenol nanti seperti ini, kira-kira. Ini ada cincin benzen, ini ada keton rangkap, ini ada O. Kemarin kalian kan belajar di kimia organik ya, ini C berapa, H berapa, O berapa? CX, HY, OZ. Ini berarti C berapa, H berapa, O berapa untuk eugenol ini? C10 H12O2. Nah, 10. Nah, nanti dihitung sendiri ya. Nah, rumusnya eugenol ini, nanti MR-nya ini, datanya ini. Jadi dengan data ini, nanti coba diperkirakan berapa massa atau massa minyak asin yang dihasilkan. Nanti dibandingkan sama seperti kemarin. Ini kan teoritis. Nanti bandingkan dengan data yang diberikan Mbak Genta nanti ya. Mbak Genta kan nanti memberikan data kan. Tadi di video praktikum, tadi kan sudah disebutkan airnya berapa gram, massa minyak daun cengkehnya berapa gram gitu ya. Nanti kan Mbak Genta juga memberi data massanya minyak eugenolnya berapa gram gitu ya. Terus beri data mungkin densitas mungkin ya. Nah, jadi nanti dicatat, dibandingkan antara perhitungan teoritis ini dengan nanti dari hasil eksperimen. Apakah hasil teoritisnya ini lebih tinggi dari eksperimen atau sebaliknya? Nah, cari ya korelasinya ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Nanti kalian secara umum distilasi kan ada 3. Ada namanya hidro, ada namanya steam yang kita pelajari sekarang, ada namanya steam hydro. Nanti tolong dicari bedanya 3 metode ini apa? Ya, ini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ada hidrodestilasi, sistem terbuka, sistem pakai air, terus steam yang kita pelajari sekarang, dan steam hydro, kombinasi antara hydro dan steam distillation. Nah, terus dicari juga, ini PR pertama ya, ini pertama tadi membandingkan teoritis dan jadi Mbak Genta nanti ya, eksperimental ya, ini teoritis sama eksperimental. Yang kedua ini tadi, yang ketiga, steam generator itu apakah harus selalu terpisah dengan yang mau diekstrak? Tadi kan kita sistemnya seperti ini kan. Ya, terus ini kondensasi gitu, terus kita dapatkan hasilnya gitu ya. Nah, apakah harus seperti ini atau bisa kita buat seperti ini? Jadi airnya itu di sini, ini di sini kita beri tray, ini bahan di sini, ini langsung kondensasi. Nah, apakah steam generator seperti ini diperbolehkan satu tempat dengan bahan atau steam generator itu harus terpisah? Nah, nanti dicari ya. Terus kelebihan dan kekurangannya masing-masing model ini apa? Ini dua-duanya sama-sama steam. Dua-duanya ini sama-sama steam distillation. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dicari.
kelebihan dan kekurangan dari dua model steam destilasi ini apa? Nah, terus nanti setelah itu sudah cukup, mungkin cukup ini dulu. Nanti kan habis ini selain ini ada tambahan dari Mbak Gita untuk data praktikan. Jadi mungkin yang tadi belum tahu, mungkin mulai minggu ini kalau yang dikumpulkan atau diupload di Google Form itu adalah laporan yang sudah final ya istilahnya, entah itu laporan sementara atau laporan akhir yang sudah di ACC oleh asisten. Jadi misalnya gini, misalnya kita kemarin sepakati untuk pengumpulan laporan sementara itu hari apa? Hari Minggu ya. Nah, hari Minggu. Jadi hari Minggu itu adalah batas akhir kalian upload di Google Form. Jadi hari Jumat, Sabtu sampai Minggu pun sebenarnya kalian masih bisa mencari ya atau konsultasi dengan asisten gitu ya. Mencari. Jadi kalau ada salah bisa dikembalikan. Jadi laporan akhir pun juga sama. Jadi jangan langsung mendadak tiba-tiba hari Rabu atau Rabu malam tiba-tiba mengumpulkan ternyata ada salah. Kalau ada salah kan sebenarnya logikanya tidak mungkin mengumpulkan di hari Kamis jam 12 kan logikanya. Nah, jadi harapannya ketika kalian sudah selesai, ya secepat mungkin kalian lapor ke asisten ya. Siapa tahu ada yang kurang tepat, salah atau apa gitu ya. Nah, mulai praktikum kedua ini. Mungkin pertama kemarin kita sama-sama aja miskom. Jadi kemarin kita juga mungkin kurang menyampaikan detail gitu ya, detailnya seperti apa. Jadi ada beberapa yang mengupload di form itu kosongan, maksudnya mungkin mikirnya ketika diupload di Google Form itu baru nanti dari Google Form itu diberi tanda tangan atau istilahnya di ACC oleh asisten. Ada beberapa yang seperti itu ya kemarin mungkin anggapannya. Nah, mulai praktikum kedua dan seterusnya nanti, mungkin yang diupload di Google Form itu adalah yang sudah final istilahnya, ya yang sudah kalian ACC-kan atau kalian tunjukkan ke asisten. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu enggak dari sini. Nah, dan sebagai gambaran kalian untuk semangat ini ya, minyak asiri ya. Nah, jadi minyak asiri ini sebenarnya potensial. Maksudnya untuk kalian berbisnis atau apa potensial. Karena nilai ekonomisnya lumayan. Nah, jadi CLO, clove leaf oil ini, minyak asiri dari daun cengkeh, ini lumayan. Kalau kita beli tadi dari bapaknya kan lumayan ya. 1 kilo daun kering itu berapa? Mungkin nggak sampai 5.000 gitu ya. Nah, ketika jadi 1 liter. Jadi kita kalau minyak asiri kita jualnya per liter ya. Jadi kalian nanti juga harus tahu jualnya per 1 liter atau 1 kilo gitu. Nah, 1 liter atau 1 kilo itu baru dihargai berapa? Kalau CLO mungkin sekarang sekitarnya 600 ribuan mungkin ya. Nah, tadi kan bapaknya juga bilang, yang kalau kalian lihat video terakhir yang ketiga tadi di Malang tadi, di sumber Malang Selatan itu. Nah, itu range-nya sekitar 2-3% ya. Nanti kalian cocokkan dengan hasil kalian. Ini kan ada hasil teoritis, ada hasil dari Mbak Genta tadi, nanti ini hasilnya di lapangan ya. Nah, cocokkan. Ada korelasi enggak? Mana yang lebih bagus? Nah, soalnya di lapangan, tadi kan mungkin sudah ada yang diberi tes sama Bu Widiawati ya. Tadi kan ada yang ditanyain, kalau bocor tandanya gimana kalau pas nyuling bocor gitu ya. Nah, tadi yang jawab siapa? Tadi yang diberi pertanyaan siapa? Saya, Pak. Nah, apa? Kenapa? Kalau tandanya dia bocor atau enggak gimana? Ada bau kasnya yang keluar, Pak. Nah, bau kas itu tadi sama. Kalau kalian lihat alat yang di lab, itu kan di sini tadi juga ada klep gitu kan ya. Atau besi terus habis itu di baut, murbaut gitu. Sama ketika kalian lihat tadi di video yang terakhir yang ketiga di lapangan, itu kan tadi ada penutup gitu kan. Itu penutupnya berat itu. Itu mungkin ada 50 kilo pun juga ada. Itu kan ditutup sama beberapa murbaut gitu ya. Ada di kiri kanan melingkar selingkaran diameternya itu. Nah, atau nanti di akhir kita coba simak lagi ya. Jadi nanti kita simak lagi biar kalian juga lihat. Nah, itu kalau bocor atau kalau ada minyak asir yang melepas, ya tandanya bau, indikatornya pasti bau. Jadi di dekatnya distilatornya atau ekstraktornya itu pasti baunya sangat pekat. Nah, apalagi cengkeh. Nah, jadi kalau kalian kena minyak cengkeh itu ya baunya mungkin hilangnya cukup lama. Karena cengkeh itu termasuk salah satu minyak berat. Jadi di minyak asir ada beberapa kelas. Ada minyak ringan, minyak sedang, middle, ada top, middle, sama bottom. Nah, top itu ya minyak mawar,
cendana gitu-gitu itu top. Nah, middle ya macam-macam, ada minyak nilam, minyak sereh gitu. Nah, kalau bottom itu ya ini salah satunya cengkeh ini. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya kebetulan adalah anggota Dewan Atsiri Indonesia. Jadi ya sering ke sana kemari gitu ya untuk apa? Untuk masalah atsiri. Jadi ya di Malang yang tadi di video tadi contohnya ya Malang tadi. Di Malang itu ada beberapa selain minyak tadi. Tadi kan juga sempat aja cerita sedikit tentang nilam tadi ya. Mereka nggak nyuling nilam karena nilam nggak menguntungkan gitu ya. Terus akhirnya mereka ganti nyuling daun cengkeh. Nah, itu pasang surutnya atsiri seperti itu. Mungkin itu dulu, atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini tadi, atau mungkin tanya tugasnya lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum nanti dibagikan datanya atau dibacakan datanya sama Mbak. Jadi sangat terbuka kalau kalian ingin berwirausaha gitu, akhiri sangat terbuka mungkin ya. Pak mau tanya Pak. Ya, monggo Mas. Itu daunnya tuh harus kering kok Pak? Nah, pertanyaan bagus ini. Ya, ini amat lumayan kritis. Kira-kira daun ini pertanyaan ya, daun bentuknya segar sama kering, itu kadar airnya tinggi mana, Mat? Misalnya kamu di depan rumahmu ada daun mangga tuh misalnya, Mat. Daun mangga yang jatuh itu kan bentuknya kering gitu kan, Mat ya. Yang masih nempel di pohonnya daunnya masih segar gitu ya. Nah, ketika daunnya mangga yang masih nempel di pohon sama yang sudah jatuh agak lumayan layu kering gitu, kadar airnya tinggi mana, Mat? Kadar airnya? Ya. Kandungan air, kandungan airnya lebih tinggi yang masih hijau, Pak. Nah, benar. Kadar airnya kan berarti lebih tinggi yang hijau daripada kering gitu ya kadar airnya. Nah, sekarang kalau kadar airnya lebih tinggi, misalnya saya punya 1 kilo daun segar sama 1 kilo daun kering, kan sama ditimbang sama-sama 1 kilo, Mat ya. Ini sama, saya ngambilnya 1 kilo. Nah, tapi ketika daun segar ini dibentuk kering, Mat, kira-kira masanya bertambah atau tetap berkurang gitu, Mat? Yang segar ini, Mat. Mohon maaf, Pak. Gimana, Pak? Agak berisik di rumah ya? Enggak, jadi gini, pertama kan aku punya nih misalnya daun cengkeh gitu ya, karena ini contohnya cengkeh. Saya punya daun cengkeh 1 kilogram cengkeh itu daunnya seger, baru metik ini ceritanya, baru metik dari tanamannya langsung, ambil 1 kilo. Sama yang saya punya lagi wadah isinya itu 1 kilogram daun kering, sama timbangannya menunjukkan 1 kilo, ditimbang sama. Nah, tapi setelah beberapa hari saya nyoba ngeringkan daun cengkeh segar ini, itu kalau dikeringkan kira-kira gimana? Masanya bertambah, tetap 1 kilo, atau berkurang gitu? Nah. Kan kadar airnya berkurang, Pak. Apa? Kadar airnya kan berkurang, Pak, kalau masih segar. Ya, kalau berkurang masanya, pertanyaannya bukan kadar airnya, Mas. Masanya yang segar tadi nambah, tetap 1 kilo, atau berkurang? Kalau nambah kenapa, Mat, alasannya? Kalau tetap alasannya kenapa? Kalau berkurang alasannya kenapa? Ayo, Mat. Kan udah tahu di jawaban kadar airnya berkurang. Iya, itu benar, Mat. Kamu nggak nyalahkan. Kadar airnya berkurang benar. Ya, bagus itu, jawaban bagus itu. Iya, terus gimana, Pak? Ya, pertanyaannya kalau kita tahu nih kadar airnya berkurang, setelah seger jadi kering kan kadar airnya berkurang. Bagus kan jawabannya? Bagus. Sekarang ditanyakan bahwa itu masanya yang seger ini ketika jadi kering, yaitu masanya nambah banyak, tetap 1 kilo atau berkurang. Lah pertanyaannya itu. Ya tetap, Pak. Tetap 1 kilo ya. Nah,
Ya, enggak, jawabannya Kurang, berkurang. Pak. Jadi gini, Berkurang. jawabannya berkurang. Misalnya segar itu kadar airnya misalnya 80%. Kering, kadar airnya misalnya 10%. Pertama-tama kita ambil 1 kilo kan, sama-sama 1 kilo gitu kan. Yang kering tetap kering 1 kilo. Tapi kalau segar kita biarkan kering, kadarnya kan turun jadi misalnya 10% gitu ya. Yang 80 jadi 10%. Masanya bukan 1 kilo lagi, mungkin masanya tinggal ya 200 gram atau tinggal mungkin 150 gram gitu ya. Nah, kalian kan bisa kira-kira masanya berapa gram kan? Lah, inilah Mat alasannya kenapa yang disuling kebanyakan orang-orang tuh pakai bentuk kering. Karena yang dimasukkan ke kettle atau yang dimasukkan ke ekstraktor itu jumlahnya bisa banyak. Nah, ya kan beda kan kalau kamu pakai 1 kilogram seger, itu yang kamu itu sebanding dengan misalnya 150 atau 200 gram kering. Padahal kamu kalau pakai kering 1 kilogram ya berbeda kan ya. Nah, itu jadi mereka lebih ke efisiensi ruang. Jadi harapannya kettle itu diisi semaksimal mungkin. Kalau kettlenya isinya 300 kg kering, kamu pakai daun seger, ketika dia kering, itu volumenya masanya bukan 300 gram lagi. Mungkin yang kamu ekstrak atau yang kamu destilasi hanya cuma 50 gram atau di bawah 50 gram. Nah, berarti kamu rugi cost-nya kan. Nah, di lapangan realitanya itu mereka mikirkan cost. Nah, kalau mereka nyuling dengan segitu banyaknya, cost-nya tinggi, harganya enggak, harga jual sama harga beli sama harga prosesnya enggak ini, kan berarti mereka rugi kan. Nah, itulah Mat. Tapi kalau kamu di lab kan nggak mikirkan ini kan Mat. Jadi kalau kita di lab, kita kan nggak pernah mikirkan biaya listrik itu berapa dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kalau kamu di lab penelitian ya nggak masalah, pakai seger pengen nyoba nggak apa-apa. Meskipun alasan lainnya ada, ini alasan pertama, alasan utama kalau di lapangan. Tapi kalau kita di lab, nanti kalau kamu penelitian dan tertarik di dunia asiri gitu ya, sebenarnya ada hubungannya dengan kualitas minyak. Ada hubungannya dengan kualitas. Sama rangeman juga ya. Kan rangeman sama hubungannya sama ini juga. Ini yield. Kalau kualitas hubungannya sama ini, bentuknya seger atau kering. Nah, itu nanti kalau kalian sudah masuk skripsi atau sudah masuk penelitian, nanti kalau tertarik ya bisa diperjelas. Nah, itu alasan utamanya, Mat. Karena ruang tadi, Mat ya. Makanya kalau kamu lihat tadi yang di lapangan tadi, yang di Malang tadi, nah, sumber mancing tadi, nah, itu kan dia pakai kering, diinjek-injek gitu kan, difulkan kan malah, diinjek-injek sama orang, karena dia nggak membiarkan ada space kosong. Nah, kalau bisa space-nya sepenuh mungkin. Nah, nanti kalau kamu lihat kettle yang 1 ton ya, mungkin nah, kalau kita ada kesempatan nanti kita ajak ada kettle yang ukuran 1 ton. Jadi nanti kalian pun bisa masuk ke situ ya, belum gitu ya. Nggak ini, nggak kelihatan kalian nanti. Nah, itu ada kettle 1 kilo di Tulungagung, itu dia menyuling jeruk purut, minyak jeruk purut. Nah, dia dari sana kettle 1 kilo di Tulungagung, jadi di daerah selatan juga. Itu dia nyuling kulit jeruk purut, minyak dari kulit jeruk purut. Nah, itu kapasitasnya 1 ton. Jadi dalam satu waktu, kalau kalian lihat di sana pas main-main ke sana gitu ya, melipir ke Pacitan, Tulungagung, Galek gitu ya, Tergalek gitu ya. Nah, di sana ada beberapa penyulingan. Ada nilam juga di Tulungagung ya, kalau kalian ingin main-main gitu. Nah, mungkin ada yang mau tanya lagi. Nah, pertanyaannya bagus tuh Ahmad tuh, kritis tuh. Kenapa kok pakai daun kering gitu kan, kok nggak pakai seger gitu kan? Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kalau enggak, nanti di sini setelah ini Mbak Genta bagikan data ya, bacakan datanya. Nah, nanti kita sambil lihat video lagi. Jadi kita coba review lagi. Jadi ini saya stop screen dulu ya. Jadi kita coba lihat videonya lagi, kita ulang lagi. Ya, semoga kalian lebih bisa ngikuti ya, ngikuti apa namanya, yang di Desa Tambak Sari sumber mancing tadi ya. Sudah terlihat ya? Belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Salah satu dengan
penyulingan yang ini itu hampir 1 tahun yang ini. Terus awal ada sulingan perkiraan ya 2 mingguan. Nah, ini kolamnya, kolam pendingin tadi yang ditanyakan tadi. Nah, itu kan menguap ya, mengepul kan asapnya di kolam itu. Di mana para petani itu sendiri bergabung Nah, dalam itu ditentukan amat tadi. guna Nah, itu kan diinjek-injek sekarang nih. pendistribusian informasi Berapa nih modal yang dibutuhkan Global aja ya. global aja Ya ya. mungkin sampai 60 sampai 70. pagi itu kami berkesempatan mengunjungi Nah, itu kan bentuknya kering ya, Mas ya. milik salah satu warga desa Tambak Asri. Lokasinya tidak jauh dari rumah sementara yang kami tinggali. Nah, itu berat. Yang dipegang bapaknya tutupnya itu berat tuh. Beberapa bagian di Nggak akan kuat satu orang nggak akan kuat. daun cengkeh ini, mulai dari dandang raksasa, Nah, itu kan ditetel ya, Mas ya. Diinjek-injek ditetel kayak kayu ya. Orangnya juga diinjek gitu kan. itu sendiri. Semua bagian itu berkesinambungan satu sama lain demi menghasilkan Karena mereka butuh ruang. Ya, bisa maksimal mungkin ruangnya dipaksa. Kami diajak naik ke bagian atas dandang raksasa yang saat kami datang sedang diisi dedaunan cengkeh oleh para pekerja. Dandang raksasa tersebut dapat menampung sekitar 2 ton daun cengkeh kering. Daun-daun cengkeh kering yang disuling itu didapat dari para pengepul daun cengkeh. Biasanya dibawa ke tempat penyulingan dalam satu karung yang memuat sekitar 8 sampai 9 kg daun. Daun cengkeh tersebut dimasukkan dalam kondisi tungku menyala, memanaskan dandang untuk Nah, persiapan. itu kan nggak mungkin orang satu kan. Setelah Nah, setelah ini, itu kalau lagi itu nanti di klub, lab sama daunnya tidak jenis meroboh gitu ya, di masing-masing lingkaran itu ya. Tapi bisa lagi. yang akan membawa uap-uap tersebut ke dalam pipa Nah, itu yang mengelilingi mulai di lab itu kan. Nah, sebanyak 3 kali. Para pekerja biasanya juga naik ke atas tumpukan daun cengkeh itu biar nggak bocor. Jadi sebelumnya itu ada macam-macam. yang Ada dicat langsung atau ada yang diberi gasket istilahnya, semacam setelah tutup dandang karet gitu ya. maka akan Menjadi kebocoran dimulai ya. proses penggodokan daun cengkeh supaya menghasilkan uap yang nantinya akan menjadi minyak. Keberadaan penyulingan daun cengkeh ini bermula dari seorang warga yang mengimplementasikan pengetahuannya terkait penyulingan. Namun, saat itu yang ada bukanlah daun cengkeh, melainkan daun nilam. Tetapi karena perawatan pohon nilam yang dirasa rumit, akhirnya Nah, kalau di sana limbahnya daun itu digunakan untuk bahan bakar lagi. Jadi harapannya kosnya lebih efektif. berpindah dari bagian atas Jadi limbah digunakan sebagai energi. ke bagian tungku yang ada di bawah. Mengingat daun cengkeh yang sudah disuling tidak hancur, kami mempertanyakan bagaimana keberlanjutan limbah daun cengkeh tersebut. Rupanya, limbah-limbah daun cengkeh yang sudah disuling dijadikan sebagai bahan bakar untuk tungku. Biasanya, keluarga pemilik dan pekerja penyulingan ikut Nah, itu masih panas ya kalau kalian lihat yang didapatkan di ember-ember itu kan masih hangat ya kelihatannya, masih menguap kan, ngebul gitu kan. Itu karena kolamnya masih belum bagus. Nah, itu masih hangat itu sebenarnya. Kalau kalian lihat di sana ember itu hangat itu. Kalau dilihat enggak, dilihat mungkin dingin karena kondensasinya sudah sempurna. Begitulah hasil perbincangan dan pembelajaran kami terkait proses penyulingan minyak cengkeh di desa Tambak Asri. Nah, nanti kapan-kapan lah kalau kalian tertarik ya kita bisa visit in atau apa gitu ya, ke sana apa set plan-nya ke sana gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian mungkin yang masih bingung atau apa gitu. Nah, jadi kalau main ke sana kan pas sebenarnya kalau kalian ke Malang misalnya ke arah pantai selatan gitu kan, ya sambil mampir aja melipir ke penyulingan sekitar sana kan banyak.